Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 39 memiliki rahasia lain yang lebih mengerikan. Ponsel Lee berdering. Tuan Kafan sudah menagih hasilnya. Bagaimana asisten Lee? Apa kau sudah menyelesaikan tugasmu? Tanya Kafan tanpa basa-basi. Belum tuan, bahasa yang Nona Island gunakan tak banyak yang orang ketahui, tapi salah satunya adalah bahasa Jawa. Saya masih mencari orang Jawa atau yang paham bahasa Jawa tuan, sahut Lee menjelaskan. Gadis itu memang menyebalkan, dia sengaja membuatku gila seperti ini, geram Kafan. Aku tak mau menunggu lagi asisten Lee, cepat selesaikan tugasmu. Baik tuan. Dengan bingung asisten Lee kembali menanyakan arti kalimat Nona Island pada tiap karyawan. Oh ini saya tahu tuan, ini bahasa Jawa. Tapi kalau yang satunya maaf saya tidak mengenali bahasa daerah mana, ujar Ajeng karyawan magang. Kau bisa mengartikannya, tanya Lee penuh harap. Bisa tuan, tapi yang satunya tidak. It's okay, artikan yang kau tahu saja. Biar ku tulis, Lee tampak tersenyum lega. Akhirnya ada solusi meskipun belum semua. Setelah kupikir matang-matang, sampai malam gak bisa tidur. Sebenarnya aku ragu, tapi kalau kulihat aku kasihan pada Anda, sepertinya Anda memang benar-benar membutuhkanku. Kira-kira begitu tuan artinya, jelas Ajeng dengan fasih sepertinya Ajeng asli orang Jawa. Baiklah terima kasih Ajeng, Tuan Kafan akan memberikanmu hadiah karena kau telah membantunya, ucap Lee dengan lega. Tuan CEO sedang belajar bahasa Jawa, tanya Ajeng polos. Iya, jawab Lee singkat. Sekali lagi terima kasih, Lee segera pergi. Setelah kupikir matang-matang, sampai malam gak bisa tidur, sebenarnya aku ragu, tapi kalau kulihat aku kasihan pada Anda. Sepertinya Anda memang benar-benar membutuhkanku, Lee sekali lagi membaca arti dari kata-kata yang diucapkan Aileen, memahami maksudnya. Ini belum ada kata jawaban dari pertanyaan Tuan. Di sini Nona Aileen hanya baru mengatakan dia memikirkan apa yang Tuan katakan. Oh Tuhan, mengapa masalah seperti ini harus aku juga yang pusing? Apakah Tuan tidak tahu jika pekerjaanku masih sangat menumpuk, keluh Lee menggerutu. Mengapa Nona Aileen harus menambahkan lagi tugas? Kapan aku bisa memikirkan diriku? Mulai mendekati wanita yang kuinginkan jika tugas-tugas terus menumpuk. Lee tampak frustasi, masih ada satu teka-teki lagi yang harus secepatnya ia pecahkan. Kalimat yang Nona Aileen katakan menggunakan bahasa yang tak banyak orang mengetahuinya. Entah bahasa apa ini, mengapa orang-orang tampak asing. Hei, murung sekali wajahmu, apa ada hal yang sedang kau pikirkan? Alexa tiba-tiba datang menyapa asisten Lee yang tengah frustasi berat. Lee langsung gugup dan memposisikan duduknya lebih santai. Hai, biasa tugas dari Tuan Kafan, sahut Lee gugup. Sedang apa kau di sini? Apa kau sedang menjalankan tugas? Tanya Lee balik. Nona Aileen menghubungiku. Nona memintaku untuk membantumu menyelesaikan tugas dari Tuan. Memang tugas apa? Sahut Alexa menjelaskan. Lee mengerutkan jidat. Rupanya Nona Aileen tahu dia tengah kebingungan. Mengapa tidak dia saja yang membantu Lee? Bukankah semua akan selesai dengan mudah?
Apa maksud Nona Aileen mengutus Alexa membantunya? Begitu kira-kira kebingungan Lee. Ini, Lee menyodorkan kertas dengan tulisan yang seketika membuat Alexa mengerutkan jidat. Bahasa apa ini? Mengapa aku tak mengerti? Tanya Alexa. Aku juga tak tahu. Tugas kita adalah menanyakan pada orang yang mengerti tulisan ini dan mengartikannya segera, jawab Lee. Kupikir tugasmu adalah menyusun siasat penyerangan, rupanya mengartikan sebuah tulisan. Hahaha, tugas macam apa ini? Tawa Alexa merasa konyol. Ini memang konyol, tapi sudahlah. Segera selesaikan sebelum Tuan marah, jawab Lee. Tapi bahasa apa ini? Katanya bahasa Melayu, orang Medan tak memahaminya, sahut Lee. Bahasa Melayu bukankah bahasa yang biasanya digunakan orang Malaysia? Tebak Alexa. Alexa segera membuka ponselnya, memutar beberapa video percakapan orang Malaysia. Ternyata sedikit berbeda, bukan sesuai dengan tulisan yang Aileen tulis. Bukan, Lee dan Alexa menggeleng bersamaan. Mungkin bahasa Riau, Batam atau Palembang, tebak Alexa. Oh, aku ada kawan orang Palembang. Alexa segera mengajak Lee untuk menemui kawan Alexa. Singkat cerita, mereka sudah tiba di toko tempat kawan Alexa. Tanpa basa-basi, Alexa meminta tolong pada kawannya yang bernama Apri untuk menanyakan bahasa yang mereka maksud. Benar, ini bahasa Sumatera Selatan, tapi bukan bahasa Palembang. Aku Dek Katek mengartikannya, ini bahasa Wong Semende, Lahat, Pagar Alam dan sekitarnya, ucap Apri menjelaskan. Apa kau tak paham sedikit pun, minimal garis besarnya? Tanya Alexa memaksa. Dek Katek, aku sama sekali tak mengerti bahasanya, beda dengan Wong Kito. Lagi-lagi mereka harus kecewa. Astaga, berapa banyak sih bahasa di negara ini? Mengapa satu tempat saja masih sama-sama tak mengerti bahasanya juga, keluli. Indonesia ini luas kawan, bersuku-suku dan adat budaya, sahut Apri. Tapi aku ada kawan orang Semende, siapa tahu dia pacak mengartikannya, ujar Apri. Benarkah? Cepat hubungi kawanmu itu, Lee tak sabar lagi. Tunggu sebentar. Apri memanggil kawannya, tak lama kemudian mereka datang bersama. Entah dari mana atau sedang apa, Lee dan Alexa tak peduli dengan kegiatan mereka. Lee dan Alexa hanya membutuhkan penerjemah untuk bahasa yang saat ini benar-benar membuat mereka hampir gila. Setelah Alexa menjelaskan sedikit, Lee langsung menyodorkan tulisan di kertas yang dibawanya. Brian menatapnya sekilas lalu tersenyum. Pacar abang ini orang dusun apa? Tanya Brian pada Lee. Pacar, Lee bingung. Sebentar lagi jadian, lanjut Brian. Coba kau artikan, pinta Lee. Kalau gak paham dengan bahasaku, biar ku perjelas lagi, aku mau melanjutkan berumah tangga dengan Anda. Aku juga harus menjaga kepercayaan ibu sama bapak, kalau aku sudah menikah dan bukan untuk main-main. Jadi, aku mau melanjutkan pernikahan ini, tak perlu lagi kontrak-kontrak itu, gak berguna, begitu kira-kira artinya bang, jelas Brian dengan santai. Lee tersenyum bahagia. Akhirnya tugas yang hampir membuatnya gila terselesaikan sudah. Benarkah itu jawabannya? Tanya Lee memastikan. Itu bahasa dusun kami, memang banyak orang belum mengenalnya. Tapi kami sebagai Jamie dusun, bangga nian dengan bahasa kami, jawab Brian yakin.
Terima kasih, aku pasti akan menyampaikan pertolonganmu pada tuanku. Lee berterima kasih pada Brian berulang kali membuat Brian agak bingung. Lee segera menghubungi Kavan untuk menyampaikan arti dari jawaban Nona Aileen. Mbak itu bukan pacar mbaknya, tanya Brian bingung. Lalu tulisan ini punya siapa? Alexa hanya tersenyum. Dia tak perlu menjelaskan tugas konyol yang tengah membuat mereka hampir frustasi. Baik, asisten Lee segera kembali ke perusahaan. Jawab Kavan dengan senyum yang tak bisa dilukiskan setelah mendengar penjelasan Lee lewat telepon. Baik tuan, Lee juga ikut lega. Plung, satu tugas menyebalkan telah selesai dengan baik, dan sepertinya membawa kabar baik untuk Tuan Kavan. Kavan sudah menunggu asisten Lee di ruangan asisten Lee. Saking dia happy sudah mengetahui arti ucapan Aileen dan dia sekarang tahu jika Aileen bersedia menerima ajakannya. Kavan sampai rela menunggu asisten Lee dan pergi ke ruangannya. Asisten Lee datang langsung masuk ke ruangannya bersama Alexa, mereka saling kaget. Lee kaget sebab Tuan Kavan berada di ruangannya duduk di sudut meja sembari menyilang dada. Sedangkan Kavan terkejut karena asisten Lee datang tidak sendirian melainkan bersama Alexa membuat Kavan menatap penuh selidik. Tuh, Tuan. Alexa jadi kikuk, dia amat sangat malu campur panik ketika kepergok Tuan Kavan. Kau bersamanya? Tanya Kavan datar. Benar Tuan, Alexa membantu saya menemui seseorang yang bisa mengartikan kalimat Nona Aileen, jawab Lee. Apa kau tak ada kerjaan lain? Tanya Kavan pada Alexa. Maaf Tuan, tapi saya diminta Nona Aileen untuk membantu asisten Lee, jawab Alexa takut. Aileen menyuruhmu? Tanya Kavan sambil mengerutkan jidat tajam. Benar Tuan, Nona meminta saya untuk datang ke perusahaan dan membantu asisten Lee menyelesaikan tugasnya. Awalnya saya juga tidak tahu tugas apa yang sedang asisten Lee lakukan. Kavan terdiam beberapa saat, rupanya Aileen memang sengaja mengerjainya. Bahkan gadis itu mengirim Alexa untuk membantu asisten Lee. Tetapi mood Kavan sedang bagus, hatinya sedang berbunga-bunga. Karena Aileen menerima permintaannya, membuatnya cukup tenang dan lupa marah-marah. Asisten Lee, siapa saja orang yang sudah membantumu menyelesaikan masalah ini? Tanya Kavan setelah beberapa saat. Ada ajeng karyawan magang Tuan, dia yang membantu saya mengartikan tulisan menggunakan bahasa Jawa. Dan ada laki-laki bernama Brian yang membantu mengartikan kalimat berbahasa pagar alam Sumatera Selatan, jawab asisten Lee. Naikkan jabatan karyawan magang itu menjadi kepala bagian dan berikan hadiah pada laki-laki itu, perintah Kavan. Baik Tuan, akan segera saya urus. Dan ini bonus untukmu, Lee memberikan amplop coklat yang terlihat cukup tebal, membuat mata Lee langsung berbinar-binar. Terima kasih Tuan, Lee segera menerimanya dengan gembira. Aku lupa, seharusnya kau tak perlu bersusah payah untuk menanyakan pada orang-orang tentang kalimat Aileen. Kau bisa datang ke rumah orang tua Aileen untuk menanyakannya atau bisa kau temui teman Aileen bekas anak buah Tiger Dark itu, ucap Kavan. Tapi Tuan, jika saya datang dan bertanya pada orang tua Nona Aileen bukankah rahasia Tuan akan ketahuan, Lee mengingatkan. Ah benar juga, tindakanmu sudah tepat, terima kasih kau sudah membantuku. Bersenang-senanglah dengan bonus atas keberhasilanmu. Ucap Kavan ramah sembari menepuk bahu Lee.
membuat lelaki itu yang sudah bertahun-tahun bersama Kafan cukup heran dan bingung. Iya Tuan, terima kasih, jawab Lee gugup. Kafan pergi meninggalkan ruangan asisten Lee dengan wajah puas penuh kegembiraan. Pertama kalinya aku melihat Tuan bersikap seramah itu dan mengapresiasi hasil kerjaku. Bahkan sampai berterima kasih, biasanya hanya diam dengan wajah dingin tak peduli. Cibir Lee ketika memastikan Kafan sudah pergi dari ruangannya. Nona Aileen benar-benar telah berhasil mengubah dunia Tuan Kafan. Anda benar, Asisten Lee, aku juga merasa semenjak Tuan Kafan menikah dengan Nona Aileen. Tuan Kafan mulai berbeda, tidak semenakutkan dulu, Alexa ikut berkomentar. Aku berharap pernikahan Tuan dan Nona langgeng dan tak terpisahkan. Semoga Nona segera memiliki anak dari Tuan agar ada generasi Tuan Kafan di keluarga Tuan Mallory. Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka, jawab Lee. Dalam hatinya dia amat sangat berharap pernikahan Tuan benar akan langgeng dan melupakan kontrak pernikahan itu. Nona Aileen memang pantas mendampingi Tuan Kafan, menjadi permaisuri di keluarga Mallory. Kita senang-senang, aku punya hadiah dari Tuan, ajak Lee dengan tersenyum happy. Anda akan membaginya padaku, tanya Alexa. Tentu, bukankah kau yang telah membantuku hingga aku bisa menyelesaikan tugas ini? Baiklah, aku tidak akan menolak jika Anda memaksanya, Guru, Alexa menanggapi. Oke, mari kita bersenang-senang. Alexa dan Lee pergi menghabiskan uang bonus yang diberikan Tuan Kafan padanya. Apa kau bisa ke ruanganku? Tanya Kafan ketika Aileen mengangkat teleponnya. Aku sedang sibuk Tuan, tidak bisa diganggu, tolak Aileen acuh. Kafan mendengus kesal, bisa-bisanya Aileen berani menolaknya, bahkan semua pekerjaan di perusahaan ini atas perintahnya. Apa kau lupa jika aku adalah CEO di sini? Aku bisa memerintahkanmu untuk berhenti dan meninggalkan pekerjaanmu itu. Jawab Kafan memperlihatkan kekuasaannya. Ya, tapi jika tugasku ini tidak selesai bukankah sama artinya dengan tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, bantah Aileen ngeyel. Tinggalkan sekarang atau aku akan memecat seluruh karyawan di perusahaan ini. Karena telah membuatmu sibuk dan menolak perintahku, ancam Kafan seenaknya. Itu namanya semaunya sendiri Tuan, mereka tidak ada salah apapun, main Anda pecat saja. Sudah kukatakan, aku yang mengatur segala aktivitas dan tugas perusahaan, kau harus tahu Aileen jika aku berkuasa di sini. Jadi menurutlah atau kau akan melihat banyak orang menjadi korban karena penolakanmu. Bener-bener CEO arogan ya, seenak jidat dia aja nyuruh-nyuruh, maksa lagi, gerutu Aileen lirih. Baiklah Tuan, saya akan segera ke ruangan Anda, sahut Aileen akhirnya. Aileen bergegas memberesi berkas-berkas yang tengah dikerjakannya, menatanya lagi supaya tidak sembarangan orang bisa mengambilnya. Ini bagian penting di perusahaan, kemudian berkas yang dianggap paling penting dirapikannya dan akan dia bawa ke ruangan Kafan, akan dia simpan di sana. Buru-buru sekali Nona, apakah Tuan mengajak Anda makan siang? Tanya Moana kepo. Aileen menatap Moana malas. Kemanapun atau mau ngapain pun bukan urusanmu bukan, toh Tuan Kafan adalah suami sahku, jawab Aileen ketus, bahkan kata sah sengaja dia tekankan 5 harokat.
Bukan begitu Nona, Moana tampak marah dan tak terima, tetapi dia pura-pura baik di depan Aileen. Aileen tak menggubrisnya lagi, langsung pergi menuju ruangan CEO. Sombong sekali gadis kampung itu, mungkin dia baru ngerasain hidup enak. Paling juga gak lama lagi bakalan di depan Tuan Kafan kalau sudah ada wanita yang lebih cantik, umpat Moana menyerapahi Aileen dengan kesal. Lihat saja, gak lama lagi dia bakalan nangis gigit jari, geramnya lagi. Aileen masuk ke ruangan Kafan tanpa mengetuk pintu, mungkin bocah itu lupa. Kafan menatap Aileen tajam membuat Aileen tersadar dan menyadari kesalahannya. Hehe maaf tuan, tadi aku sudah ngetuk pintu kok, dalam hati tapi. Untung Kafan suasana hatinya lagi baik dan cerah, jadi masalah kecil yang Aileen lakukan tidak sama sekali dihiraukannya. Malah Kafan langsung berdiri meraih pinggang Aileen dan mengeratkannya dalam pelukannya. Wajah Kafan didekatkan sedekat mungkin dengan wajah Aileen, membuat Aileen bisa merasakan hangatnya dengusan nafas Kafan. Aileen cukup deg-degan saat ini, jantungnya bertalu-talu tak terkendali, apalagi tatapan Kafan yang begitu sendu mematikan. Membuat Aileen tak mampu berkutik apalagi bergeming, mata itu bagaikan magnet yang membuatnya terdiam membisu. Apa kau serius dengan ucapanmu? Jika iya, terima kasih karena kau telah bersedia menerimaku untuk menjalani pernikahan ini seumur hidup. Terima kasih kau telah bersedia menjaga kepercayaan orang tuaku padaku. Aku akan selalu menjagamu, melindungimu. Akan ku buat hidupmu dihargai dan dihormati semua orang di dunia ini. Takkan ku biarkan satu orang pun merendahkan apalagi mengusikmu. Kau adalah permaisuri baru di keluarga Mallory Island. Kau tak perlu terburu-buru memaksa hatimu untuk mencintaiku, biarkan semua berjalan sesuai jalan yang dituntun oleh takdir. Aku yakin pertemuan kita bukanlah suatu kebetulan namun memang jalan yang Tuhan berikan. Apa kau bersedia menjadi ibu yang melahirkan anak-anakku? Aileen terdiam. Mengapa Kafan tiba-tiba menjadi sesosok pujangga sastra yang amat sangat romantis sampai Aileen tak mampu berkata-kata? Mengapa Kafan bisa berubah semanis dan romantis seperti ini? Ya Tuhan, ini aku dang ngimpi dide, alap nian bahasa Tuan Kafan ini. Aileen, kau bersedia memulai hidup ini bersamaku? Tanya Kafan lagi setelah semua syair yang Kafan bacakan hanya direspon diam oleh Aileen. Tuan, aku kok kayak lagi ngimpi ya? Kenapa Tuan mendadak jadi kayak pujangga sastra? Apa ini sisi lain dari Tuan? Tanya Aileen balik. Ah, si Aileen perusak suasana nih. Aku tak tahu, sebab aku belum pernah selembut ini bersikap pada wanita bahkan pada mama sekalipun, jawab Kafan polos. Tiap hari aja kayak gini Tuan, kayaknya aku bisa cepet jatuh cinta sama Tuan. Benarkah? Jika itu membuatmu senang, aku akan melakukannya setiap hari padamu, jawab Kafan. Kehe, tapi gak usah sok bersyair ya Tuan, yang biasa aja tapi sikapnya yang sweet. Apa seperti ini rasanya menjadi suami yang bersikap manis pada istri? Mwebek, aku kan baru kali ini juga jadi istri jadi ya kurang tahu. Anya, kalau aku nonton drakor, emang sikap cowok-cowoknya sih cool. Sok cuek gitu tapi romantis, terus care pakai banget-banget bahkan hal-hal kecil diperhatikan. Kayak kalau istrinya masuk mobil dibukain pintu terus tangan si cowok melindungi bagian atas pintu.
Pas duduk di deket meja, ceweknya nunduk, refleks tangan cowoknya ngelindungin biar gak kejedot meja, jawab Aileen. Ya sok cuek, gak peduli gitu, tapi cemburuan. Apa aku juga harus bersikap seperti itu? Tanya Kafan. Ya iya tuan, supaya aku makin cinta dan nurut, hihihi. Tapi jangan cemburuan ya, soal aku paling gak nyaman dicemburui. Aku tahu batasan kok tuan. Ada lagi. Kayaknya pelukannya bisa dilepas nggak? Pegel nih. Kafan melepaskan rangkulan tangannya di pinggang Aileen. Namun tangannya langsung meraih tengkuk Aileen dan langsung mencium bibir gadis itu dengan lembut, lama-kelamaan makin dalam, menghanyutkan. Tubuh Aileen langsung kaku. Matanya berbelalak, jantungnya berhenti, dia tak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Ini baru permulaan Aileen, kalau lu udah mengiyakan ajakan dia berarti gak lama lagi lu bakalan ngerasain yang lebih intim dari ini. Lu kudu siap, salah sendiri lu terima ajakan dia, ucap batin Aileen. Kafan mengusap bibir Aileen lembut, bibir tipis merona itu tampak basah karena ulahnya. Apa kau bahagia? Lumayan, tapi aku lebih seneng lagi karena tuan beneran mau usaha nyari tahu arti dari kalimat yang kutulis itu. Ya, walaupun tuan harus menyusahkan asisten Lee. Makanya aku kirim Alexa buat nemenin sekaligus biar mereka bisa PDKT-kan asisten Lee biar gak nyesek-nyesek amat gitu. Kau tahu soal hubungan mereka? Tanya Kafan. Tahu sih nggak tuan, wong mereka aja baru mulai PDKT-PDKT-an, tapi sama-sama sok profesional, kaku semuanya. Jadi ya entah gimana caranya mereka berrelationship, entah asisten Lee ngerti apa nggak gimana caranya memulai PDKT sama cewek. Dia kan sama kayak tuan, sama-sama kaku, terlalu serius dan gak ada bercandanya. Tuan biarkan asisten Lee PDKT-an sama Alexa ya, kan dia juga manusia normal, tuan gak mungkin dia beristri tugas-tugas tuan terus. Cinta Aileen karena dilihat Kafan tampak keberatan. Aku hanya tidak mau tugas dan pekerjaannya terbengkalai karena sibuk dengan urusan pribadi. Terus tuan tega gitu sampai jompo asisten Lee hanya melayani tuan di penjara dengan semua tugas dari tuan yang harus dia patuhi. Asisten Lee juga butuh wanita kali, siapa tahu penikah juga punya anak juga, gimana sih? Mengapa kau begitu peduli dengannya? Kau terlihat lebih mengerti asisten Lee daripada aku, suamimu. Tuding Kafan sinis, mulai dah posesifnya. Hadeh, masa mau cemburu sama asisten Lee juga sih? Petik 2. Kalau begitu aku tak mau kau terlalu perhatian dengan laki-laki lain kecuali aku. Iya, sekarang udah punya suami yang posesif jadi harus lebih memfilter lagi dao. Tapi ingat gak boleh cemburu sama Asmi dan Bang Marvin ya, mereka itu beda. Aku bersama mereka dari kecil, dan mereka orang-orang penting di hidupku, jadi gak bisa disama-samain. Mengapa kau masih juga berhubungan dengan anak buah Tiger Dark? Mereka mungkin memang anak buah Tiger Dark musuh tuan, tetapi mereka adalah keluargaku tuan, sahabatku, abangku. Hubungan kami tidak bisa dicampur adukan dengan Tiger Dark. Jauh sebelum kami mengenal Tiger Dark ada ikatan darah dan kasih sayang di antara kami. Tegas Aileen, dia tak mau Kafan mencampur adukan Tiger Dark dengan hubungan Aileen bertiga. Baiklah, aku tidak akan memaksamu.
Tapi jika mereka berani menyakitimu lagi maka jangan salahkan aku jika aku tetap akan menyakiti mereka, jawab Kafan dingin. Percayalah Tuan, mereka akan selalu melindungiku, mereka gak akan nyakitin aku Tuan, Aileen meyakinkan. Aku akan mempertemukan Tuan dengan Mr. X, agar dendam di hati Mr. X segera terselesaikan. Aku tak mau Tuan tersakiti, tetapi aku juga tak mau abangku yang tersakiti, ucap batin Aileen lagi. Tuan, bagaimana jika kita pulang ke rumah? Ajak Aileen. Apa kau masih mengantuk lagi? Tanya Kafan khawatir. Dide, enggak. Cuman kayaknya kita pulang aja ya. Tuan bisa kan ngerjain pekerjaan di rumah? Ajak Aileen. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan mengemasi barang-barangku. Hodek kang apeku jalani sak kuat-kuate hati, pesanku Ki Sikok. Denga ilok-ilok, pacakku Ki mendam, akap nyampai petang, karena sadar diri dewe bukan sape-sape. Aileen bersenandung riang sembari membantu Kafan menyelesaikan beberapa berkas yang harus dipelajarinya. Bahasa apa itu Aileen? Tanya Kafan. Dusun akulah, sahutnya cuek. Yowes ben mung tak pendem roso sing ono ing enjero dodo. Tetep tak dongak no mugo urip mulyo. Soko mung nyuwun mugo ora getun. Cekap semanten matur nuwun, lanjut Aileen melanjutkan bersenandung. Kau ini punya berapa bahasa yang tidak ku mengerti Aileen? Kafan serasa pening mendengarkan bahasa Aileen yang tak dimengertinya. Abi teh banyak bahasa, tesiji hungkul, lanjutnya lagi, sengaja mengerjai Kafan, emang dasarnya Aileen si usil. Jangan menguji kesabaranku, kalau jadi suami itu harus banyak sabar, jangan gampang marah, nanti istrinya gak betah lo, cibir Aileen. Tetapi istri yang ingin dibahagiakan suami tidak akan membuat suaminya kesal, balas Kafan cepat. Gak ada yang bikin Tuan kesal, Tuan aja yang sensian, Aileen gak mau disalahkan. Di mana ada suami yang dipanggil istrinya dengan sebutan Tuan, kali ini Kafan memprotes panggilan Aileen padanya. Setelah ribuan senja hidup bersama baru kali ini Kafan merasa risih dipanggil Aileen dengan panggilan Tuan. Benar juga sih Tuan, tapi aku belum punya ide mau manggil Tuan dengan panggilan siapa. Aku pernah nyoba pakai kata kak, tapi kok wagu ya? Masa mas, kayak mas-mas tukang bakso dong, jawab Aileen. Han, kepanjangan dari Hani. Aileen nyengir kuda, panggilan yang asing dan alay menurutnya. Gak ada yang lain yang lebih alay. Itu saja, aku rasa cukup simple, melambangkan jika aku adalah kesayanganmu. Hihihan, Hani, alay banget ya, aku gak bakalan pede manggil Tuan dengan panggilan itu di depan ibu sama bapak. Aileen malah tertawa geli membayangkan dia memanggil Kafan di depan orang tuanya. Han Kafan, ucapnya lagi sambil cengengesan. Kedengarannya menarik bukan? Aku akan memanggilmu dengan panggilan sayang. Sayang banget, protes Aileen, si tukang protes memang. Itu cukup menarik, Ais ribet juga ternyata. Tengah malam petang Aileen terjaga dari tidurnya, tadinya cuman kebelet pipis. Ditambah haus yang memaksanya harus meninggalkan keindahan mimpi yang tengah dirajutnya.
Selesai dari kamar mandi, Aileen duduk di tepi ranjang, matanya malah jadi bulat lebar, hawa ngantuknya sudah hilang. Ia sama sekali tak ingin tidur lagi, padahal malam masih panjang. Wah, gegara haus dan kebelet pipis nih, jadi susah mau tidur lagi. Malam buta gini mau ngapain gue kalau gak tidur, gerutu Aileen yang kesal dengan dirinya sendiri. Masa iya malam-malam olahraga, dikira orang kerajinan dong. Aileen akhirnya meraih ponselnya, padahal amat sangat pantangan jika malam-malam megang HP. Maka sudah dipastikan akan semakin mempersulit tidurnya. Apalagi kalau udah scroll TikTok bakalan semalam suntuk mata melek ampe jadi mata panda. Apa kabar FYP hari ini ya? Gue udah beberapa hari ini gak buka TikTok. Gumam Aileen sembari membuka aplikasi terhits saat ini, baik untuk joget-joget, lip sync, cari duit, bahkan mandi pakai lumpur. Beranda teratas isinya orang mirikot ulang sesi pesta pernikahannya. Aileen cukup terkejut rupanya saat ini dirinya tengah menjadi perbincangan yang hangat di kalangan warganet. Tak jarang yang memuji, mengagumi bahkan iri dengannya. Tapi ya banyak juga yang menghujat dengan serapahnya yang tidak bermutu. Hihihi, ternyata gue seviral ini, banyak banget lagi yang record video gue di acara pesta kemarin, terkenal ini gue sekarang. Gumamnya mengomentari seliweran video tentang dirinya yang diunggah banyak orang di tiap akun TikTok mereka. Kalau dilihat-lihat gue kemarin cantik banget ya, manglingi banget, keren. Tuan Kavan juga tampan, gagah banget lagi pakai setelan jas itu, jadi kayak Romeo and Juliet. Apaan sih? Kenapa jadi muji laki-laki kulkas 12 pintu itu sih? Makin ke bawah makin banyak orang yang mendukung perjalanan cinta Aileen dan Kavan. Mereka sepertinya percaya dengan penjelasan yang disampaikan Kavan ketika live acara pesta kemarin. Padahal aslinya andaikan mereka tahu pernikahan ini berawal dari sebuah perjanjian kontrak semata. Orang emang menilainya kalau sudah berhasil, sudah bahagia, tanpa mereka tahu bagaimana prosesnya, gumam Aileen. Tiba-tiba Aileen membuka pesan WhatsApp, ada puluhan pesan memenuhi ponselnya. Mulai dari grup sekolah yang ramai membicarakan pernikahannya. Kawan-kawannya merasa Aileen amat sangat beruntung bisa menikah dengan seorang pengusaha kaya raya yang sangat terkenal kesuksesannya. Ada juga puluhan ucapan congratulation dari sahabat, kerabat dan juga beberapa orang yang mengenalnya. Tetapi ada satu pesan yang sepertinya membuat Aileen penasaran. Hai Nyil. Gue seneng lu akhirnya benar-benar menikah dan diakui semua orang dengan Kavan. Laki-laki itu akhirnya mau mengadakan pesta besar dan menjelaskan jika lu adalah benar istrinya. Aileen terdiam membaca tiap tulisan yang dikirim Marvin untuknya. Gue tahu, abis ini akan membuat kita semakin sulit bertemu. Lu udah sibuk dengan hidup baru lu. Apalagi setelah lu tahu siapa gue, dan urusan apa antara gue sama Kavan, mungkin lu kecewa Nyil sama gue. Lu bisa marah, bahkan gue harus siap jika suatu saat nanti lu benci gue karena gue nyakitin suami lu. Tapi semua udah terjadi, Kavan Mallory dan anak buahnya sudah menghancurkan hidup gue. Membuat orang tua yang sayang dan begitu memanjakan gue harus terbantai di tangannya. Jadi gue minta maaf jika lu selalu akan melihat laki-laki itu menanggung akibatnya di tangan gue.
Aileen menahan nafasnya membaca tiap pesan yang Marvin kirim untuknya. Gue cuman minta jangan benci gue, jangan menjauh dari gue, tetap jadi Aileen adik gue yang manja dan lucu. Gue sayang banget sama lu Nyil, gue gak mau nyakitin lu, tapi lu terlanjur milih si bajingan itu. Kalau lu ketemu gue bersikap seperti biasanya ya Nyil, jangan menjauh apalagi benci, kecuali kalau lu ketemu dengan Mr. X. Terserah kalaupun lu menganggap kita ini musuh, karena Mr. X tidak memiliki saudara kecuali yang meninggal karena keserakahan. Jadi istri yang baik ya, nurut sama suami dan jangan banyak bertingkah konyol lagi. Ingat lu udah jadi istri, harus bisa jaga sikap. Tak terasa Aileen menitikkan air mata, mengapa rasanya cukup membuat hati ngilu. Padahal kata-kata yang Marvin tulis hanyalah sebuah ucapan sederhana. Seorang abang yang kehilangan adiknya karena ditinggal menikah, tetapi mengapa rasanya begitu ngilu? Bang, gue juga sayang sama lu. Kenapa lu bisa jadi kayak gini? Siapa orang yang udah ngangkat lu jadi anak dan apa urusannya sama Tuan Kafan? Akankah gue menyaksikan dua laki-laki yang penting buat gue harus saling menikam satu sama lain? Aileen membuka galeri foto di ponselnya, mengulas balik foto-foto dirinya dengan Marvin, Asmi maupun mereka bertiga. Kebahagiaan seorang sahabat, abang, yang saling menyayangi, melindungi dan mencintai, persahabatan yang tanpa pamrih, amat sangat kuat. Gue gak akan pernah bisa benci lu bang, gue sayang sama lu tenang aja, gue akan selalu jadi unyil lu, gak akan pernah berubah. Meskipun gue harus ketemu lu sebagai sosok laki-laki misterius menggunakan topeng kebesarannya. Laki-laki bengis, pendendam dan kejam, tapi buat gue lu tetap abang gue yang paling gue hormati. Tulis Aileen membalas pesan dari Marvin. Aileen akhirnya memutuskan turun dari ranjang keluar kamar ke balkon, menikmati udara dingin tengah malam di tengah hingar-bingarnya keramaian pusat ibu kota. Sepertinya hanya tengah malam begini jalanan terasa lebih lengang, tak terhimpit mobil dan kendaraan lain berlalu lalang. Meskipun masih ada saja kendaraan yang lewat di jalanan tengah malam begini. Sekarang gue di sini, gue beneran tinggal di sini, bukan lagi sebatas pegawai yang menjalankan tugas kontraknya. Tapi gue adalah istri sah dari anak tunggal keluarga Mallory, istri seorang pengusaha muda yang sukses, hebat dan terkenal doyan perempuan. Meskipun gue merasa ada yang lebih rahasia dari sekedar Tuan Kafan memiliki hobi gonta-ganti pacar, kalah ini sepertinya bukan lagi rahasia. Ada rahasia besar yang aku dan orang-orang tak ada yang mengetahuinya. Aku merasa Tuan Kafan juga memiliki rahasia lain yang lebih mengerikan. Tapi semengerikan apa aku tak tahu, karena itu hanya baru sebatas feeling. Kau belum tidur Aileen, tiba-tiba suara panggilan mengagetkan lamunan Aileen. Aileen menoleh cepat, Kafan berdiri di balkon kamar sebelah kamarnya. Aileen baru menyadari jika kamar Kafan yang luasnya segede gaban ternyata balkonnya nyambung ke sebelah balkon kamar Aileen. Pantas saja Kafan tiba-tiba berdiri tepat di sebelahnya, hanya berjarak beda balkon saja. Tuan, Anda belum tidur, Aileen tampak gugup. Dia denger gue ngomong kagak ya, gumam batin Aileen was-was. Aku baru saja menyelesaikan beberapa berkas dengan klien di anak cabang, lalu aku ingin menenangkan pikiran sejenak. Kau sendiri mengapa jam segini masih di sini?
Aku kebangun tuan, tadi aku udah tidur tiba-tiba kebangun jadi gak bisa tidur lagi, sahut Aileen. Apa kau sedang memikirkanku? Goda Kafan dengan senyum samar karena temaram malam. Aileen nyengir mengejek, sebenarnya sih memang iya. Doi lagi mikirin Kafan tapi bukan mikirin karena kesengsem melainkan lagi merasa ada yang mencurigakan. Sudahlah, Aileen, akui saja jika kau sedang memikirkanku. Aku tahu aku ini tampan dan menawan. Kau pasti susah untuk melupakanku, bukan? Apalagi kau sedang mulai menikmati peran jadi istri sungguhanku, itu sebabnya yang membuatmu susah tidur, karena kau terus terbayang. Rupanya sisi lain dari Tuan Kafan si kaku dan dingin kulkas 12 pintu adalah narsis abis, cibir Aileen mengomentari Kafan. Sudahlah, akui saja, jangan pura-pura malu begitu, kau tak lihat jika pipimu saat ini sudah memerah seperti kepiting rebus. Aileen refleks memegangi wajahnya, tetapi sedari tadi dia diam gak mungkin tiba-tiba merona. Kafan tertawa lebar merasa berhasil mengerjai Aileen. Kau bahkan sampai salting, bukan? Sudahlah, akui saja. Oh, rupanya Tuan Kafan si narsis, cibir Aileen lagi sembari masuk kamar dan menutup pintu kacanya. Akui saja, Aileen. Kau pasti sedang sembunyi karena malu kan wajahmu kelihatan merah. Kafan makin iseng meledek Aileen. Haha, hahaha, hahaha. Sejak kapan aku konyol seperti ini? Kafan menyadari kelakuannya dan langsung kembali ke mode serius. Melihat Aileen tak merespon dan gorden kamarnya sudah ditutup, Kafan segera kembali ke kamarnya. Sepertinya aku akan ketularan konyol oleh gadis itu. Huam. Aileen menguap sembari menggeliat manja. Tidurnya cukup nyenyak sampai lupa sudah entah jam berapa ini. Aileen membuka mata pelan. Astaga, pekiknya kaget ketika melihat dua maid tengah berdiri di depannya sambil tersenyum. Guys, ngapeni kalian ini mengagetkanku, berdiri di sini Dek Bedi tujuan. Omel Aileen yang kaget dengan dua maid di depannya, begitu membuka mata wajah mereka langsung menyapa Aileen. Selamat pagi Nona, kami sudah menunggu Anda sedari tadi, ujar maid yang satu sambil tersenyum hangat. Udah diomelin tetap aja mereka ramah dan melayani dengan baik, emang gak salah sih kalau bulan ini gaji mereka naik. Nona segeralah mandi, kami akan menyiapkan pakaian yang harus Nona pakai pagi ini. Cacam, aku nih baru bayi bangun tidok, ngumpulin nyawe kudai, lagian cuman mau ke kantor ngape pule baju harus kalian siapkan. Aku pacak nyiap kadewe, rungut Aileen memprotes menggunakan bahasa dusunnya, kadang emang suka dadakan keceplosan gitu. Tuan Kafan sudah menunggu Anda di meja makan Nona. Ya Allah, isuk mencah kai wes et sarapan, keluwen po, kali ini mode bahasa Jawa medok. Maaf Nona Abilir, sahut maid yang kayaknya orang Sunda tapi entah Sunda bagian mana soal hanya tahu kata lir. Oh maaf, aku suka keceplosan pakai bahasa daerah. Tapi intinya kenapa kalian harus repot-repot menungguku bangun dan langsung menyuruhku mandi buru-buru sekali ini? Kami tidak tahu Nona, kami hanya menjalankan perintah dari Tuan Kafan. Ah iya juga ya, kalian kan cuman menjalankan tugas ya. Lagian ngapain sih si kulkas 12 pintu itu pagi-pagi udah ririwahan pakai acara harus mandi cepet-cepet lagi, kayak abis ngapain aja. Maid yang satu tersenyum mendengar ucapan Aileen.
Abis ngapain aja, di pikirannya namanya juga suami istri abis perang Baratayuda kan? Oke, lalu aku harus pakai baju seperti apa? Tanya Aileen menurut. Ini Nona. Mau ke kantor pakai dress begini, ini lebih mirip mau ke pesta. Apa di kantor akan ada pesta? Atau Tuan mau menemui klien di acara pesta? Tanya Aileen keheranan melihat pakaian yang dibawa Maid untuknya. Ya sudah, aku mandi dulu. Selesai mandi, Aileen langsung mengganti pakaiannya menggunakan dress berwarna biru terang yang dibawa Maid. Lalu rambutnya disanggul cantik kekinian dan diberikan sedikit polesan make up pada wajahnya. Aileen makin bingung, tapi kali ini dia hanya diam saja, tak lagi bertanya apapun. Selesai dandan, Aileen diajak turun ke meja makan untuk menemui Kafan. Mari Nona ikut denganku, ajak asisten Lee begitu Aileen sampai di meja makan. Loh, asisten Lee, mana Tuan? Tanya Aileen yang makin bingung. Tuan sudah menunggu Anda, saya ditugaskan untuk menjemput Anda dan mengantarnya ke tempat Tuan, jawab asisten Lee. Aileen makin bingung, otaknya belum connect untuk mengikuti permainan yang tiba-tiba memaksanya untuk mengikuti saja dengan patuh tanpa bertanya apapun. Bersambung.